Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pertama pemrograman web. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperlihatkan apa saja yang akan kita pelajari selama 4 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang CSS, pertemuan kedua tentang JavaScript, pertemuan ketiga tentang PHP, dan pertemuan keempat yang terakhir itu PHP dan SQL. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu CSS. Jadi CSS kepanjangan dari Cascading Style Sheet, merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Jadi untuk tata letak komponen-komponen atau tag-tag yang ada pada sebuah halaman HTML itu nanti semuanya diatur oleh CSS dan properti-properti yang lainnya. Terkadang elemen yang terpasang di HTML memiliki atribut dan nilai yang sama, maka dengan bantuan CSS setiap elemen dalam HTML bisa dimodifikasi dengan mudah. Maka setiap elemen yang dibuat dengan CSS bisa mempunyai sifat inheritance atau turunan. Kita masuk ke selektor. Jadi selektor adalah elemen atau tag HTML yang akan diberi style. Jadi untuk memilih tag apa saja yang akan kita berikan style, itu nanti dipilih menggunakan selektor dengan cara menuliskan langsung nama tag yang ingin diberi style tanpa perlu menambahkan tanda tagnya. Jadi langsung saja misalkan kita ingin mengedit memberikan style pada tag H1, jadi tuliskan langsung selektornya saja H1 seperti itu. Kemudian jika tag HTML yang ingin diberikan style memiliki atribut ID, jadi pada tag tersebut diberikan atribut ID, maka untuk pemanggilan berdasarkan ID itu nanti kita tambahkan tanda pagar di depannya, kemudian diikuti oleh ID-nya. Dan jika tag yang diberi style memiliki atribut kelas, maka penulisan selektor bisa dilakukan dengan tanda titik. Jadi kalau dia atributnya kelas, tanda titik, atributnya ID, tanda pagar. Perbedaan antara ID dan kelas, kalau ID ini sifatnya unik, jadi ID untuk elemen yang satu dan elemen dan lainnya ini harus berbeda. Untuk kelas ini bisa sama, jadi satu elemen HTML bisa memiliki kelas yang sama. Baik, kita lanjut. Jadi ini contoh-contoh selektor yang ada pada CSS. Jadi misalkan kita tuliskan .intro seperti ini, artinya menselect semua elemen yang atribut kelasnya adalah intro. Kemudian kalau kita tulis seperti ini, tanda pagar kemudian first name, artinya select elemen yang ID-nya adalah first name. Kalau ditulis bintang, berarti semua elemen yang ada pada halaman HTML tersebut akan dipilih dan diberikan style. Kemudian P, ini artinya tag HTML-nya, jadi semua nanti tag P yang ada pada halaman HTML tersebut akan dipilih dan diberikan style. Kemudian kalau diberikan tanda koma sebagai penghubung antara tag satu dan tag yang lain, ini artinya select semua div elemen dan semua p elemen. Ya. Jadi tanda koma ini artinya dan, jadi kita pilih semua elemen div dan semua elemen p. Kemudian div spasi p artinya select semua elemen p yang berada pada dalam tag div dan seterusnya. Jadi silahkan ini dicermati. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung nanti di Google Classroom. Baik, kita lanjut. Jadi ini cara penulisan CSS. Jadi dalam sebuah penulisan kode CSS bukan hanya selektor saja, tapi ada properti dan value. Properti adalah sifat-sifat yang ingin diterapkan pada selektor, seperti misalkan warna teksnya, warna background, jarak antar elemen, garis pinggir, dan lain sebagainya. Untuk memberikan nilai atau value pada properti, kita gunakan tanda titik 2. Jadi contohnya seperti ini, jadi selektornya namanya H1, jadi pada halaman HTML-nya yang dipilih adalah semua elemen yang memiliki tag H1. Kemudian semua elemen tag H1 tersebut diberikan warna merah
kemudian teksnya berwarna merah, kemudian backgroundnya berwarna biru. Jadi untuk memberikan value kepada properti itu dengan tanda titik 2. Berbeda dengan kalau kita mau memberikan value pada atribut itu menggunakan tanda sama dengan di tag HTML. Jadi ini yang namanya selector, yang ini yang namanya property, dan ini yang namanya value. Untuk penulisan CSS ada 3 cara. Yang pertama inline, kedua internal, ketiga eksternal. Penulisan melalui cara inline, jadi ini langsung dituliskan pada tag HTML-nya secara langsung. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan selector karena stylenya langsung diaplikasikan pada tag HTML-nya. Jadi langsung saja saya contohkan. Jadi di sini saya ada editor HTML, saya menggunakan editor Sublime ya. Baik. Jadi misalkan dalam tag body saya memiliki tag H1, kemudian isinya belajar CSS. Kemudian ini misalkan saya tampilkan, ini belum ada CSS-nya ya. Tampilkan dulu di browser. Tampilannya seperti ini. Untuk metode inline langsung kita berikan stylenya pada tagnya secara langsung dengan menggunakan atribut style. Kemudian tuliskan apa properti dan value-nya. Misalkan kita mau ganti warna teksnya menjadi merah, kita tulis color titik 2 red titik koma seperti itu ya. Ini saya save, halamannya saya reload kembali, ini sudah berubah jadi warna merah. Jadi ini contoh penulisan secara inline. Jadi inline itu menuliskan langsung di tagnya menggunakan atribut style. Kemudian isi dari atribut style adalah property dan value. Baik, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode internal. Jadi metode CSS internal ditulis dalam tag style yang ditempatkan pada tag head. Jadi ini sudah menggunakan selector. Selektornya nanti kita letakkan dalam tag style ya. Kemudian untuk menerapkan property dan value harus ada tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi misalkan pada kode tadi kita mau ganti metodenya menggunakan metode internal. Jadi pada tag head kita tambahkan tag style ya. Kemudian dalam tag style kita bisa berikan style terhadap tag H1. Karena kita mau berikan tag style pada tag H1, maka kita tuliskan selektornya H1 color akan warna biru. Seperti ini. Namanya saya reload, maka akan berubah jadi warna biru. Jadi ini metode internal. Jadi internal di dalam tag style. Kalau tadi metode inline langsung pada tagnya. Jadi tidak perlu mendefinisikan selektor. Kemudian misalkan di sini saya tambahkan lagi satu tag satu, kontennya Fakultas Ilmu Komputer Umum. Seperti ini. Ini kalau saya tampilkan berarti semua teksnya ini akan berwarna biru karena Fakultas Ilmu Komputer UMI juga ini menggunakan tag H1. Nah, bagaimana caranya? Walaupun tagnya sama, kita mau berikan warna yang berbeda. Nah, jadi di situ nanti kita bisa berikan atribut yang namanya tadi adalah ID. Misalkan di sini ID-nya saya kasih nama txt1. Di sini ID-nya saya berikan nama txt2. Nah, jadi kalau misalkan ini belajar CSS, saya akan ubah warnanya jadi warna merah, kemudian Fakultas Ilmu Komputer UMI berubah jadi warna coklat. Jadi bukan lagi tag H1 yang kita panggil, tapi kita panggil berdasarkan ID-nya. Kalau kita panggil berdasarkan ID,
harus ada tanda pagar di depannya. Seperti tadi slide di awal kita jelaskan. Jadi pagar txt 1 color red. Jadi nanti pagar CSS berwarna merah. Kemudian txt2 color misalkan warna coklat brown. Seperti itu. Jadi untuk membedakan antara tag satu dan tag yang lain, walaupun tagnya sama, itu nanti kita bisa menggunakan ID. Ya. Outputnya seperti ini. Jadi ini sudah memiliki style yang berbeda. Kemudian kita lanjut metode eksternal. Jadi untuk metode eksternal ini file sintaks CSS-nya disimpan pada file tersendiri ya, dengan ekstensi CSS. Untuk pemanggilan CSS dilakukan dengan menggunakan tag link. Tag link ini diletakkan juga dalam tag head. Kemudian atribut rel adalah informasi hubungan relationship dari tag link tersebut, yaitu sebagai style sheet. Href kemudian diisi dengan lokasi file CSS yang akan dimuat ya. Jadi hrefnya ini adalah lokasi file CSS. Jadi misalkan stylenya berada pada file yang lain, saya buat di sini file baru namanya warna.css. Jadi di sini langsung kita masukkan selektornya. Jadi tidak usah ada tag style atau tag HTML. Jadi misalkan seperti tadi txt1 dan txt2 kita mau berikan style warna yang berbeda, jadi langsung saja tulis selektornya. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah kita buat file CSS-nya, kita bisa langsung panggil pada file HTML, letakkan pada tag head, tag link. Kemudian href, tuliskan nama filenya. Kalau kita simpan di folder lain, tulis dulu nama foldernya, kemudian nama filenya. Karena ini kebetulan dia berada pada satu folder yang sama, jadi langsung saja tuliskan nama filenya. Warna.css. Oke. Jadi ini kita bisa langsung tampilkan juga. Ini sudah berubah ya. Jadi tadi sudah kita contohkan metode secara internal, eksternal, sama inline ya. Yang terakhir ini adalah metode eksternal. Kita lanjut. Jadi properti yang digunakan untuk CSS color itu adalah color untuk merubah warna teks, background color untuk merubah warna latar belakang dari teksnya ya. Jadi misalkan seperti yang tadi, jadi ini saya ubah saja menjadi metode internal. Jadi seperti ini. Jadi color ini adalah warna teks. Kemudian kalau kita tuliskan background color, maka warna backgroundnya akan berubah ya. Kita coba tampilkan seperti ini. Jadi kalau lebar dari sebuah tag HTML itu kita tidak atur, maka dia akan mengambil tempat mulai dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Untuk mengatur nanti berapa lebarnya itu juga bisa melalui properti dari CSS ya. Dan tag HTML itu ketika nanti misalkan tidak ada CSS-nya, dia akan terus bersusun ke bawah ya. Jadi kalau kita mau sejajarkan antara tag satu dan tag yang lain, itu nanti juga kita bisa menggunakan properti dari CSS. Baik, kita lanjut. Untuk ukuran elemen, ini yang tadi saya katakan. Jadi height ini mengatur ketinggiannya, width untuk mengatur lebar dari elemennya. Jadi misalkan pada body HTML ini stylenya saya hapus dulu.
ada beberapa division, misalkan ini div 1 dan ini div 2 ya. Kita berikan ini ID div 2. Nah, ini kalau kita tampilkan tanpa ada stylenya, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi kita misalkan mau atur lebar dan tingginya. Jadi pagar div 1 width misalkan saya kasih 50 pixel, kemudian height 50 pixel juga. Jadi bentuknya nanti persegi. Dan untuk div 2 saya buat lebih besar, misalkan ukurannya 60 kali 60 ya. Background color misalkan yang ini yang div 1 red dan kedua background color coklat. Oke. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi div 1 ukurannya 50 kali 50, div 2 ukurannya 60 kali 60. Jadi ini untuk mengatur lebar, height ini untuk mengatur tinggi ya. Jadi kalau ini tidak diatur, maka dia akan mengambil tempat dari kiri ke kanan secara full ya, seperti ini. Dan height-nya itu akan tinggi dari elemennya akan mengambil tinggi dari isi kontennya. Jadi kalau kontennya cuma satu baris, maka tingginya juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke properti yang lain. Box model ya. Semua elemen HTML dapat dianggap sebagai kotak pada CSS. Istilah box model digunakan ketika kita berbicara tentang desain dan tata letak komponen web. Box model pada dasarnya sebuah kotak yang membungkus elemen HTML yang terdiri dari margin, padding, border, dan konten. Dan tadi kita buat itu belum ada marginnya, belum ada paddingnya, bordernya juga belum kelihatan. Yang ada tadi itu cuman kontennya saja ya. Box model dapat memungkinkan kita untuk menambahkan border pada setiap elemen dan menentukan space atau ruang antar elemen. Jadi yang membatasi nanti antara bagian luar dan bagian dalam dari sebuah tag HTML itu yang namanya border. Kemudian mengatur jarak antara elemen satu dan elemen yang lain itu yang namanya margin. Kemudian mengatur jarak antara konten dan border itu yang namanya padding ya. Jadi padding ini konten ke border. Kemudian elemen satu dan elemen yang lain itu namanya dibatasi dengan margin. Jadi yang pertama itu margin. Properti margin digunakan untuk memberikan jarak antara elemen tag HTML, misalkan jarak antara div dan tag-tag HTML yang lainnya. Kemudian ada namanya margin top, margin bottom, margin left, sama margin right. Margin top memberikan jarak dari atas antar elemen, kemudian margin bottom memberikan jarak dari bawah antar elemen, dan seterusnya ya. Jadi misalkan seperti tag yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan kita ingin memberikan jarak antara div yang pertama dan div yang kedua. Untuk memberikan jarak, kita harus berikan yang namanya properti margin. Karena ini kita mau berikan jarak di sini, berarti yang kita akan berikan properti margin adalah div 1, yaitu margin bottom. Tapi kalau kita mau berikan properti margin pada div 2, berarti yang kita berikan propertinya adalah margin top, seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih salah satunya, margin bottom atau margin top. Kalau margin bottom harus di div 1 ya. Jadi kita misalkan letakkan pada div 1, sini tuliskan margin bottomnya misalkan 10 pixel
Ini saya reload. Nah, ini sudah ada jaraknya. Jaraknya ini adalah 10 pixel. Oke. Jadi itu adalah margin. Margin mengatur jarak antar elemen. Kemudian padding. Padding ini mengatur jarak antar konten dan bordernya. Jadi misalkan seperti yang tadi, nah ini saya perbesar jadi 280%. Ini kontennya sangat rapat terhadap bordernya ya. Jadi kalau kita mau berikan jarak antar konten dengan bordernya ini, itu kita bisa berikan atribut padding ya. Jadi misalkan kita mau berikan jarak batas kirinya 10 pixel, jadi bisa ditambahkan di tag propertinya untuk div 1 padding left 10 pixel. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau berikan jarak antar konten dan top bordernya, berarti tambahkan padding top. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita hanya berikan misalkan pada tag div 2 ini kita berikan atribut padding saja tanpa menyebutkan left, right, bottom atau topnya 10 pixel. Nah, ini artinya semua paddingnya akan berukuran 10 pixel. Jadi top, left, right, sama bottomnya semua 10 pixel kalau kita hanya menuliskan padding saja. Seperti ini ya. Oke. Kita lanjut ke CSS shorthand. Jadi ini penulisan CSS secara singkat, jadi untuk mempercepat pengkodean CSS-nya ya. Jadi misalkan kita mau menentukan margin topnya 20, margin right-nya 30, margin bottom 50, margin left-nya 40, maka bisa langsung dituliskan margin titik 2 20 px spasi 30 px spasi 50 px spasi 40 px, seperti itu ya. Kalau misalkan kita hanya menuliskan margin 20 px dan margin 30 px, artinya nanti topnya itu 20, right-nya 30, kemudian bottom-nya 20, left-nya 30. Kalau kita hanya menuliskan 2 ya. Kalau kita hanya menuliskan satu saja, misalkan margin 20 px kemudian langsung titik koma, berarti semua nanti margin top, right, bottom sama left-nya 20 pixel. Kalau misalkan hanya menuliskan 3, jadi 20 px, 30 px, 50 px kemudian langsung titik koma, berarti nanti 20 px-nya akan jadi top, 30 px-nya jadi right, 50 px jadi bottom, kemudian berulang ke depan. 20 px-nya akan menjadi left ya. Jadi seperti itu kalau kita tuliskan hanya 3 ukuran di dalamnya. Jadi ini penulisan secara singkat untuk CSS. Kemudian untuk border, ini pembatas antara elemen dan bagian luarnya. Jadi tagnya itu ada border color, border style, sama border width. Border color ini untuk warna bordernya, warna garisnya. Kemudian border style solid, jadi selain solid masih ada border style yang lain. Kemudian border width, lebar dari bordernya. Jadi misalkan pada tag div 1 ini kita mau berikan garis berwarna biru yang tebalnya misalkan 2 pixel, bisa kita tuliskan border color blue, border style solid, border width 2 pixel. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Jadi ini merupakan dasar-dasar untuk
mendesain sebuah halaman web. Jadi nanti ketika kita mendesain sebuah halaman web, ada header, ada sidebar, kemudian ada konten. Bisa juga nanti kita tambahkan footer. Jadi semua elemen HTML yang ada pada sebuah website itu sebenarnya adalah box model yang dirangkaikan sedemikian rupa sehingga tampilannya seperti itu. Ya. Nah, untuk tulisan singkatnya border bisa langsung dituliskan border, kemudian isinya yang pertama adalah ukurannya, kemudian stylenya, terakhir warnanya. Ya. Jadi misalkan saya mau menuliskan secara singkat untuk div 2 ini, saya memberikan garis berwarna hitam. Jadi penulisan singkatnya border saja. Misalkan ukuran garisnya sama 2 pixel, kemudian stylenya solid, warnanya hitam. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Ini untuk pengaturan teks menggunakan CSS. Jadi tadi kita sudah bahas untuk pengaturan warna, kita berikan property color. Untuk penjajaran teks, berikan teks align. Jadi center, rata tengah, left, right, sama justify, dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian typography, jadi typography ini berhubungan nanti dengan font yang dipilih pada saat kita membuat web. Jadi kita bisa ganti-ganti nanti jenis fontnya, bisa menggunakan font dari sistem yang sudah ada atau menggunakan font custom yang kita simpan sendiri pada halaman web kita. Jadi untuk font ada 2 macam, ada namanya sans serif, ada yang namanya serif. Jadi serif, kata serif bisa diartikan sebagai kait. Jadi jenis huruf serif memiliki kait di setiap ujungnya. Jadi contoh dari font serif ini adalah Times New Roman. Sedangkan sans serif yang tidak ada kaitnya itu contohnya seperti Arial. Ya. Kemudian properti lainnya untuk font adalah font size, font weight, letter spacing, line, height, text align. Nah, kemudian ini untuk mensejajarkan elemen HTML. Jadi kita bisa gunakan properti float. Isi dari properti float atau value-nya ada 2, left atau right. Ya. Jadi misalkan saya akan mensejajarkan antara div 1 dan div 2. Jadi nanti bisa langsung dituliskan sini float left. Nah, kemudian pada div 2 kita juga bisa tuliskan float left. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau kita mau berikan jarak berarti berikan lagi margin right pada div 1 ya. Akan 10 pixel. Nah, seperti ini ya. Jadi konsep untuk property float ini, float berarti melayang. Ketika kita memberikan float pada elemen, maka elemen tersebut seolah-olah melayang dan elemen di atasnya atau parentnya menganggap tidak ada elemen di dalamnya atau tidak ada childnya ya. Jadi kalau misalkan saya tambah lagi satu tag div, jadi ada 3. Kemudian div ketiga ini saya berikan misalkan properti seperti ini ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi seakan-akan div 1 dan div 2 nya ini tidak ada, jadi div 3 nya akan naik ke atas ya. Nah, untuk mengatasi hal ini div 1 dan div 2 harus dibungkus oleh div yang lain ya.
Jadi untuk mengatasi hal seperti ini, kita harus menambahkan lagi satu tag yang membungkus div 1 dan div 2. Kemudian tag tersebut kita berikan atribut overflow, kemudian value-nya adalah auto ya. Jadi langsung saya contohkan. Di sini saya tambahkan lagi div. Misalkan ID-nya namanya wrapper. Nah, div ini yang membungkus div 1 dan div 2 ya. Kemudian kita set CSS-nya overflow auto ya. Save, saya tampilkan kembali. Nah, ini sudah turun, jadi div 3 lagi tidak menganggap bahwa di atasnya kosong. Nah, karena sudah ada tadi tag yang membungkus div 1 dan div 2 yang namanya wrapper, di set overflow menjadi auto ya. Seperti itu. Jadi ini untuk mengatasi elemen yang floating. Baik, saya akan contohkan membuat sebuah halaman yang terdiri dari header, terdiri dari sidebar, konten, sama footer ya. Jadi misalkan desainnya seperti ini, jadi saya cakar-cakar dulu. Jadi misalkan desainnya seperti ini, kita cakar dulu menggunakan Excel. Jadi misalkan ini adalah headernya. Kemudian nanti di sini adalah sidebarnya. Dan ini adalah kontennya. Dan yang di bawah adalah footernya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita misalkan ingin membuat desain web tampilannya seperti ini. Jadi ada header, ada sidebar, ada konten, dan ada footer ya. Pertama-tama kita dulu buat headernya. Jadi langsung saja kita praktekkan di file yang tadi. Saya kosongkan dulu. Jadi ada tag div, ID-nya header. Oke. Kemudian setelah header ada sidebar. Setelah sidebar ada konten. Setelah konten ada footer. Oke. Karena nanti kita akan membuat sidebar dan konten yang berdampingan, artinya nanti sidebar dan konten ini kita set jadi float. Karena kita set jadi float, otomatis harus ada tag yang membungkus sidebar sama kontennya. Akan saya beri nama wrapper. Baik, tag-tagnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita atur stylenya ya. Jadi pertama itu header. Jadi untuk headernya misalkan kita set width-nya itu 600 pixel. Jadi width 600 pixel. Kemudian tingginya misalkan 150 pixel ya. Kemudian kita set jadi warna biru ya. Background color blue. Oke, kita tampilkan dulu. Nah, jadi ini headernya sudah jadi ya. Lanjut kita buat sidebar dan kontennya. Untuk sidebar misalkan width-nya ditentukan 100 pixel. Kemudian height-nya
700 pixel ya. Kemudian background colornya kita sesuaikan saja dengan yang kita buat tadi di Excel, warna hijau. Oke, ini sidebarnya sudah jadi. Nah, kalau terlalu tipis kita bisa tambahkan lagi lebarnya, misalkan 200 pixel. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tuliskan untuk kontennya. Konten ini, konten untuk height-nya harus sama dengan height dari sidebarnya ya. Jadi tingginya harus dengan sama height dari sidebar supaya nanti kita buat sejajar. Kemudian width-nya tentukan juga width dari header dikurang dari width dari sidebar. Jadi 600 kurang 200 berarti width-nya nanti 400 pixel. Kemudian background color kita ubah jadi warna. Oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita naikkan, tambahkan properti float. Sini float left. Sini juga float left. Oke. Nah, ini sudah sejajar. Tinggal kita tambahkan di bawahnya itu footer ya. Jadi ukuran footer kita samakan saja dengan ukuran dari headernya, cuman warnanya dibedakan ya. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah tampil dari footernya, cuman karena dia naik di sini jadi tidak kelihatan ya, karena sidebar dan kontennya kita set jadi float. Jadi footernya mengira bahwa tidak ada elemen di situ, jadi dia naik ke atas. Maka tadi kita berikan satu lagi div, itu wrapper untuk membungkus sidebar. Wrappernya kita set overflow-nya jadi auto. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi nanti kalau kita ingin membuat web seperti ini ya, jadi ukurannya nanti kita bisa perpanjang lagi atau tingginya bisa kita tambah juga seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Baik, sampai itu saja untuk materi CSS. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih.